Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh yang saya hormati, puji dan syukur. Alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, segar bugar, dan mudah-mudahan termasuk juga jamaah kita, seluruh warga masyarakat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, adanya wabah pandemi yang sudah berjalan beberapa lama, ternyata ini menjadi berdampak besar ya, pada kegiatan kita, utamanya pada kegiatan tatap muka, melaksanakan bimbingan penyuluhan secara langsung dengan kelompok binaan kita. Ini tentu menjadi problem ya, khususnya bagi jamaah binaan kita. Apakah ini akan kita diamkan terus begitu ya selama suasana situasi belum memungkinkan? Nah, ini tentu perlu pemikiran serius kita semuanya. Kita perlu mencari terobosan alternatif. Mungkin sementara ini Bapak Ibu sudah banyak melakukan usaha ikhtiar. Jadi di satu sisi misalnya kita bekerja dari rumah, ini bukan berarti kita diam. Tetapi banyak hal saya kira yang bisa kita lakukan berhubungan dengan tugas pokok kita. Jadi kalau kita membuka kembali, mengingat kembali, tugas pokok kita ini kan utamanya ada berapa? Ada 4. 1, berhubungan dengan bimbingan, penyuluhan, dan pembangunan. Kemudian yang kedua, pengembangan bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga, pengembangan profesi. Dan yang keempat, penunjang. Ya, kegiatan-kegiatan penunjang. Khusus berhubungan dengan yang pertama, bimbingan, penyuluhan, dan pembangunan. Ini kan ada aspek perencanaan, kemudian ada aspek pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, yang itu pada umumnya yang kita lakukan ada dengan tatap muka. Kemudian ada monitoring, evaluasi, terus ada apalagi konsultasi. Nah, yang terakhir adalah laporan, ya, pembuatan laporan. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, tantangan bagi kita yang dalam rangka untuk mencari solusi adanya atau tidak memungkinkannya kita melakukan bimbingan penyuluhan secara tatap muka, secara langsung dengan jamaah kita, maka alternatif yang bisa kita lakukan ada beberapa. Ya, yang pertama, bisa secara manual kita membuat tulisan. Membuat tulisan atau dalam bentuk leaflet atau apalah begitu yang tidak terlalu panjang, kemudian ini kita perbanyak, kita sebarkan kepada jamaah kita. Sekalipun ini juga tentu beresiko, karena apa? Itu bisa menjadi media transmisi ya, penyebaran virus. Artinya kalau itu kita lakukan perlu berhati-hati sekali. Sebagai contoh misalnya, ini saya di kegiatan Lapas Yogyakarta. Jadi kegiatan semacam ceramah, kemudian pengajian yang sifatnya umum, ini kan sementara juga dikurangi, kegiatan di masjid dikurangi. Nah, kemudian kita cari terobosan, kita buatkan buku. Ya, jadi belajar menjadi pribadi terpuji. Ini kumpulan hadis saja gitu ya, hanya kita lengkapi dengan kandungan hadis ya, sebagian besar kita ambilkan dari Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, ini kita minta atau kita perbanyak, kemudian kita sebarkan ke masing-masing kamar. Nah, di sini karena selama Ramadan ini kegiatan para warga binaan santri banyak di kamar gitu ya. Nah, karena itu kita harapkan di kamar masing-masing. Jadi ini kita perbanyak sesuai dengan jumlah kamar yang ada di Lapas Yogyakarta itu. Nah, kemudian mereka bisa membaca bersama-sama ya, jadi bisa untuk bahan kultum bagi mereka. Ini barangkali sekedar contoh sederhana untuk memberikan panduan ya, karena ini masih memungkinkan kita lakukan ya. Saya kira juga Bapak Ibu ada kreativitas yang lain yang ini bisa menjadi media bahwa kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini tetap bisa berjalan. Nah, kemudian yang kedua, ini sebenarnya yang alternatif, lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, yaitu apa? Kita menggunakan jaringan online. Nah, ini saya kira yang sudah umum kita lakukan ya. Kesempatan kasus ini, adanya pandemi wabah corona, kemudian tidak dimungkinkannya orang berkerumun satu dengan yang lain dalam jumlah yang banyak. Nah, ini
menjadi salah satu, bisa menjadi katalisator bahwa kita untuk berpikir bahwa jaringan internet ini penting bagi kita. Ya, karena dalam kondisi semacam ini itu bisa menjadi salah satu alternatif ya kita untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan dan penyuluhan sebagai pengganti dari tatap muka. Penggunaan penyuluhan secara online ini teman-teman saya kira sudah banyak yang melakukan, baik itu secara langsung, jadi misalnya dalam konteks penggunaan kegiatan bimbingan penyuluhan secara online, ini kan bisa kita golongkan menjadi dua. Pertama, itu kegiatan komunikasi yang disebut dengan sinkron. Yaitu apa? Komunikasi antara kita, misalnya sebagai penyuluh dengan kelompok binaan, menggunakan bantuan perangkat, apakah itu laptop atau HP yang kita punya. Nah, dengan jaringan internet, kemudian kita bisa melakukan video call ya, secara langsung. Jadi komunikasi sinkron ini artinya di situ terjadi sinkronisasi pembicaraan dalam satu waktu, ya, bisa interaktif satu dengan yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, komunikasi asinkron. Nah, ini perangkatnya sama, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP. Hanya saja informasi atau pesan itu tidak dilakukan secara langsung atau live seperti yang pertama. Nah, pesan-pesan dalam bentuk chat, ya, dalam bentuk gambar ataupun yang lain begitu, ini istilahnya dalam waktu tunda, ya, di waktu yang lain. Sehingga di situ memang tidak ada interaksi ya, antara kita sebagai penyuluh dengan warga binaan kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman penyuluh yang saya hormati, jadi jenis atau bentuk konten ya, bimbingan penyuluhan melalui jaringan online ini beberapa yang bisa kita kenal. Yang pertama itu bentuk video call. Ini mungkin agak sulit kita lakukan ya, karena dengan segala keterbatasan. Baik keterbatasan jaringan, fasilitas, misalnya di kelompok binaan kita, kemudian di kita sendiri bisa jadi juga banyak keterbatasan, karena bentuk video call ini butuh kuota yang agak besar gitu ya. Nah, sementara mungkin sebagian kita hanya pakai paket kuota beli eceran ya. Mohon maaf ya, yang di rumahnya punya jaringan internet unlimited, ini mungkin belum semua punya itu ya. Baik, yang kedua itu bentuk video. Bisa live secara langsung tetapi tidak bisa interaktif. Atau kalaupun itu bisa interaktif, itu sifatnya hanya pakai chat. Ini beberapa ustadz sekarang juga sudah banyak dilakukan, kajian rutin misalnya setiap menjelang buka, kemudian di situ jadi live langsung begitu. Nah, para audiens kita bisa mengikuti, merespon melalui chat ya, melalui tulisan, bisa bentuk pertanyaan, komentar dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua. Itu pun juga ini perlu jaringan yang besar ya. Yang jelas kan perlu laptop atau perlu HP. Mungkin sebagian bisa kita lakukan itu, tetapi memang ini juga perlu persiapan materi, apalagi kalau kita membuka pertanyaan, karena bisa jadi nanti yang menyimak bukan hanya jamaah kita, ya. Orang di mana saja ketika menemukan materi yang kita sampaikan, ini bisa saja langsung bergabung di situ. Ya. Nah, yang ketiga, video, tetapi ini bisa kita rekam dulu. Jadi tidak bentuk live streaming, ya, tidak bentuk langsung. Nah, ini mungkin agak yang sangat memungkinkan kita lakukan. Sekalipun beberapa teman rekan penyuluh ya, di Jogja dan di daerah-daerah lain, saya kira beberapa kawan sudah melakukan itu, sekalipun kalau kita lihat dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Misalnya apa? Ya, misalnya gambarnya kurang jelas. Nah, kemudian yang kedua, misalnya rekamannya hanya seadanya saja, ya, misalnya di kamar, di ruang tamu atau di mana, nah, sehingga aksesoris pendukung dan lain sebagainya ini barangkali dilihat kurang menarik ya, sekalipun yang intinya kan pesannya ya, bukan koreografinya atau backgroundnya dan lain sebagainya. Tetapi itu sebagai bagian, karena bagaimana juga itu kan dilihat ya oleh siapa saja yang membuka, menonton video apa yang kita sampaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kami hormati, kalau kita misalnya nanti membuat video, ini memang butuh persiapan. Persiapan matang ya,
alat-alat pendukung harus kita siapkan untuk mendukung suara misalnya agar jelas didengar oleh audiens. Misalnya perlu pendukung dengan mic. Ini berarti kalau kita belum punya perlu pengadaan ya, perlu biaya dan seterusnya. Nah, baik, yang paling mudah saya kira Bapak Ibu teman-teman sudah banyak dilakukan itu dalam bentuk gambar. Ya, dalam bentuk chat, ya, tulisan. Ada yang membuat misalnya seperti PowerPoint itu, kemudian dibuat video. Nah, di situ ada narasi, ada tulisan, ada juga yang diberi penjelasan dengan audio, penjelasan narasi secara langsung, baik oleh kita sebagai penyuluh sendiri, atau ada juga teman-teman misalnya yang itu suara orang lain ya gitu ya. Mungkin itu hanya mengambil materi yang sudah jadi. Oke, nggak masalah itu ya. Sebagai bagian dari usaha yang kita lakukan. Ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kami hormati, saya kira ini sedikit tukar pengalaman kita. Yang jelas kita semuanya sepakat bahwa ya kita sementara ini misalnya bekerja di rumah, ketika misalnya saatnya bekerja di kantor, tetapi sementara kegiatan tatap muka dengan kelompok binaan belum memungkinkan kita lakukan, maka ini kesempatan kita untuk memaksimalkan hal-hal yang sifatnya konseptual, pekerjaan-pekerjaan pokok kita sifat konseptual, ya, naskah bimbingan penyuluhan, kemudian desain materi bimbingan penyuluhan, kemudian kalau berhubungan dengan tugas pokok yang kedua itu pengembangan bimbingan penyuluhan, ini kan semuanya konseptual ya. Di situ ada pedoman bimbingan dan penyuluhan, ada metode bimbingan dan penyuluhan, kemudian ada lagi tafsir tematis yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dari buku-buku keagamaan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau pengembangan profesi, ini semuanya konseptual. Ya. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya dituntut untuk menulis. Jadi oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat, sukses untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ya sekecil apapun yang kita lakukan, ini sebagai bagian upaya ikhtiar kita untuk di satu sisi ini menjaga bagian dari tugas pokok kita. Kemudian di sisi yang lain juga dalam upaya memaksimalkan potensi kita. Yang jelas, insya Allah semuanya mudah-mudahan ada pelajaran yang penting untuk bisa kita raih. Dan sukses rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan penyuluh kita selalu bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.